Halo teman-teman semua, apa kabar? Salam sehat, ketemu lagi bersama saya Jessica Eka Putri dengan NIM 56202023 di video yang ke-6, tugas yang ke-6 pengenalan teknologi informasi. Di video kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang ITE. Ya. Ayo kita lanjut. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan ITE. Undang-undang ini bernama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Julukannya adalah UU ITE. Disahkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI. Tanggal mulai berlakunya adalah 21 April 2008 dan penerbitannya dilakukan oleh Lembaga Negara LNRI tahun 2008 nomor 58. Diamandemen menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Mari kita lanjut. Teknologi informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan zaman dan masalah manusia yang semakin kompleks mendorong manusia berkembang dan berinovasi, mencari solusi dari masalah dan jadilah teknologi mutakhir yang memudahkan urusan manusia dan sebagai tanda kemajuan peradaban manusia, yaitu lahirnya teknologi informasi dan komunikasi, yang di dalamnya terdapat jaringan besar yang dapat menjangkau tanpa batas yang kita kenal dengan sebutan internet. Ya, sangat banyak manfaat dari internet, teman-teman. Tapi yang harus kita ingat, suatu hal itu punya sisi negatif dan positif ya tentunya. Tapi itu balik lagi tergantung dari bagaimana caranya kita menyikapi dan menggunakan hal tersebut. Nah, karena landasan ada hal positif dan negatif, pemerintah menjalankan perannya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menyediakan layanan pendukung teknologi informasi dan komunikasi, serta memastikan pelaku teknologi informasi dan komunikasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan bijaksana dan sebagaimana mestinya. Dengan menciptakan undang-undang, kiranya bisa menjadi landasan hukum yang kuat dalam mengadili pelanggaran. Ya, jadi tidak semua orang-orang itu di suatu negara mau memanfaatkan teknologi itu dengan benar. Maka dari itu pemerintah menjalankan perannya untuk menjaga masyarakatnya tidak melampaui batas ya, tidak melenceng dari penggunaan teknologi informasi yang ada. Jadi penggunaannya itu tetap dalam hal yang positif. Jika terjadi hal-hal negatif, maka akan dikenai hukuman. Itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Kita lanjut. Dalam pandangan sebuah negara, teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan guna mencapai beberapa tujuan berikut. Pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Dan keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran, mengekspresikan diri, dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan patut kita garis bawahi dengan cara bertanggung jawab. Dan yang terakhir, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Kita lanjut, isi dari Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum ya teman-teman. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia,
yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan atau di luar wilayah Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia maksud saya, dan merugikan kepentingan Indonesia. Contohnya, jika ada hacker dari negara lain ya ingin membobol atau mencari bocoran informasi tentang informasi militer atau informasi rahasia negara dengan melalui internet atau sebagainya, mereka akan dikenai hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini. Walaupun mereka ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, mereka akan tetap dikenai sanksi yang sama karena telah merugikan kepentingan Indonesia. Kita lanjut. Adapun pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional. Jadi, tidak hanya dalam instrumen hukum nasional saja, tapi perlu diperhatikan juga ada beberapa instrumen hukum internasional, seperti contohnya UNISTRAL, Model Law on E-Commerce, dan UNISTRAL Model Law on E-Signature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan transaksi elektronik. Jadi dalam bertransaksi elektronik juga ada undang-undangnya teman-teman ya, agar tidak melenceng dan melanggar aturan yang ada dan tidak merugikan satu pihak manapun. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain adalah sebagai berikut. Ini saya cuma ambil secara garis besarnya ya teman-teman. Pertama, ada penyelenggaraan sistem elektronik terdapat dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE. Ada pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah. Ada dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Adapun tanda tangan elektronik, jadi ini tidak sembarang ya, tanda tangan elektronik telah disahkan dalam undang-undang dan ada pada pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Adapun penyelenggaraan sertifikasi elektronik, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE. Jadi biasa kan sekarang semenjak COVID banyak sekali ya webinar-webinar yang menjanjikan mendapat sertifikat elektronik. Nah, hal ini pun telah diatur di dalam undang-undang dan mempunyai kepastian hukum ya. Jika ada penipuan, kita bisa laporkan oknum-oknum tersebut dan mereka akan dikenai pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE sebagai contohnya ya teman-teman. Lalu ada penghinaan SARA, pasal 28 ayat 2. Ini penghinaan SARA nih contohnya kita menyebarkan hoax tentang agama, suku, ras tertentu di internet ya, kita bisa kena juga pasal ini. Jadi teman-teman bijaklah dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, jangan sampai kita terjerat dalam hukum negara yang sangat berat ya pastinya. Lanjut. Lalu ada perbuatan yang dilarang, namanya cybercrimes istilahnya ya, yang diatur Undang-Undang ITE antara lain. Pertama, akses ilegal itu terdapat dalam pasal 30. Adapun intersepsi ilegal terdapat dalam pasal 31. Yang ketiga ada gangguan terhadap data, pasal 32 Undang-Undang ITE. Lalu ada penyalahgunaan alat dan perangkat, pasal 34 Undang-Undang ITE. Lalu ada gangguan terhadap sistem, pasal 33. Lalu ada konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan, pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Nah, ini sangat seram ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak bijak, bisa-bisa teman-teman bisa dihukum ya dengan hukuman yang sangat berat karena semuanya pelanggaran yang dilakukan sudah
ditulis jelas ya, sudah disahkan oleh negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang ITE. Jadi saya sekali lagi menghimbau teman-teman agar lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media, internet, dan teknologi informasi dan komunikasi yang lainnya. Lanjut, Lembaga Penegak Hukum Undang-Undang ITE. 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kedua, ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit 4 Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal. Ada yang namanya ID CERT, Indonesia Computer Emergency Response Team, merupakan komunitas pertama yang didirikan tahun 1998 untuk menangani insiden di internet, didirikan oleh Budi Raharjo, pakar IT dari ITB. Terus ada ID CIRT/CC, Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure or Coordination Center. ID CIRT memiliki wewenang memonitoring log traffic internet dan mengasistensi lembaga penegak hukum lainnya, juga penelitian, pengembangan, serta pelatihannya. Lalu yang terakhir ada lembaga penegak hukum namanya Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau PANDI. Komunitas ini yang diberikan hak oleh pengelola domain Indonesia. Jadi teman-teman, sekali lagi teman-teman, saya menghimbau teman-teman untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan internet, dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi, jangan sampai menimbulkan masalah, apalagi jangan juga kita memplagiat ya karya-karya orang lain yang ada di internet. Lebih bijak lagi jika kita mengambil kutipan dari karya orang tersebut, kita harus mencantumkan nama karya orang atau instansi tersebut karena mereka berkarya dan itu tidak mudah untuk membuat karya tersebut, jadi kita harus lebih menghargainya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Sampai di sini saja videonya. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat. Bye-bye.